Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai uji T independen. Saya Karina Pujawardana dengan NIM 20207006 dan rekan saya Ika Nur Aini dengan NIM 20207014 dan rekan saya Faridah Zahrotinisa dengan NIM 20207023. Definisi uji T independen. Definisi uji T independen adalah pengujian yang mana tidak adanya perbedaan yang signifikan antara nilai variabel dari dua sampel yang berpasangan atau berkolerasi. Fungsi dari t-test independen adalah untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Sampel berpasangan dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan sebuah perlakuan. Syarat-syarat penggunaan uji tes independen. 1. Uji komparasi antara dua nilai pengamatan berpasangan, misalnya sebelum dan sesudah. 2. Digunakan pada uji parametrik, di mana syaratnya sebagai berikut. Satu sampel atau setiap elemen mempunyai dua nilai pengamatan, merupakan data kuantitatif rasio interval. Data berdistribusi normal di populasi terhadap distribusi difference sama dengan D, yang berdistribusi normal dengan min 0 dan varians sama dengan 1. Rumus uji t-test dependen. Rumus uji t-test dependen yaitu statistik hitung atau T hitung. T sama dengan X bar D dikurangi mu 0 dibagi SD atau akar kuadrat N, di mana X bar D sama dengan sigma D dibagi N. SD sama dengan akar kuadrat 1 dibagi N dikurangi 1 kurung buka sigma D kuadrat dikurangi kurung buka sigma D kurung tutup kuadrat dibagi N kurung tutup. Keterangan D sama dengan selisih X1 dan X2 kurung buka X1 dikurangi X2 kurung tutup. N sama dengan jumlah sampel, X bar sama dengan rata-rata, SD sama dengan standar deviasi dari D. Contoh uji independen sampel t-test. Sebagai contoh, kita akan melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata harga kos per bulan antara kelas MPD 41 dengan PRO 22. Berikut adalah data yang dihasilkan dari 30 responden pada masing-masing kelas. Pada tabel di samping, terdapat harga kos MPD 41 dan harga kos PRO 22. Pada baris kedua, harga kos MPD 41 yaitu 550. Sedangkan harga kos PRO 22 yaitu 500. Pada baris ketiga, harga kos MPD 41 yaitu 700. Sedangkan harga kos PRO 22 yaitu 650. Pada baris keempat, harga kos MPD 41 yaitu 640. Sedangkan harga kos PRO 22 yaitu 750. Pada baris kelima, harga kos MPD 41 yaitu 750. Sedangkan harga kos PRO 22 yaitu 550 dan seterusnya. Rumusan hipotesis yaitu H0 sama dengan tidak ada perbedaan rata-rata harga kos per bulan antara kelas MPD 41 dengan PRO 22. HA sama dengan ada perbedaan rata-rata harga kos per bulan antara kelas MPD 41 dengan PRO 22. Belum melakukan uji independen sampel t-test dengan SPPS, maka terlebih dahulu membuat kode untuk kelas MPD 41 dan PRO 22. Kode 1 untuk kelas MPD 41 dan kode 2 untuk kelas PRO 22. Pada tabel di samping, terdapat harga kos dan kelas. Pada baris kedua hingga ke 31 adalah harga kos untuk kelas MPD 41. Dan pada baris ke 32 hingga ke 42 adalah harga kos untuk kelas PRO 22. Jadi, dapat disimpulkan bahwa harga kos adalah gabungan antara kelas MPD 41 dengan kelas PRO 22. Langkah-langkah uji independen sampel t-test dengan SPSS sebagai berikut. Langkah pertama yaitu buka lembar kerja SPSS, lalu klik variabel view. Selanjutnya adalah tahap mengisi pada daftar pada variabel view.
dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, name. Kita isi sebagai harga kos dan juga kelas. Untuk tahap kedua, tipe. Kita buat numerik. Yang ketiga, width. Kita buat 8 dan tahap keempat, label. Kita isi harga kos dan kelas. Untuk selanjutnya tahap kelima, missing. Kita buat nom. Kolom kita buat 8. Alike kita buat rank. Untuk measure kita buat scale. Dan tahap yang ke-9, row kita buat input. Untuk mengisi pada daftar values untuk variabel kelompok, maka klik kolom non baris kedua hingga muncul kotak dialog value label. Kemudian pada kotak value isikan 1 dan kotak label isikan EPD41. Lalu klik add dan lakukan step yang sama untuk kode kedua. Setelah muncul kedua kode seperti gambar di atas, lalu klik OK. Langkah berikutnya, klik data view, kemudian untuk variabel harga kos isikan data harga kos kelas EPD41 dan Pro22. Kopikan dari data Excel yang sudah diatur sebelumnya. Untuk variabel kelas isikan data yang sudah diatur pada Excel sebelumnya juga. Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar di samping. Langkah selanjutnya dari menu SPSS, klik Analyze, lalu Compare Means, dan Independent Sample T-Test. Untuk langkah yang kelima, akan muncul kotak dialog Independent Sample T-Test. Kemudian masukkan variabel harga kos ke kotak tes variabel, lalu masukkan variabel kelompok ke kotak. Dan langkah yang keenam yaitu klik Define Group, maka akan muncul kotak dialog Define Group. Pada kotak grup 1 isikan 1 dan pada kotak grup 2 isikan 2. Lalu klik Continue. Terakhir, klik tombol OK, maka akan muncul output SPSS. Dari hasil output di atas, diketahui jumlah data harga kos untuk kelas EPD41 adalah sebanyak 30 orang dan untuk kelas Pro22 sebanyak 30 orang. Nilai rata-rata harga kos kelas EPD41 adalah sebesar seperti yang tertera pada tabel. Sementara kelas Pro22 sebesar sama seperti yang ada di tabel. Dengan demikian, secara deskriptif statistik dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata harga kos antara kelas EPD41 dengan Pro22. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai SIG Reference Test for Equality of Variance sebesar 0,469 lebih besar 0,05, maka dapat diartikan bahwa varians data antara kelas EPD41 dengan Pro22 adalah homogen atau sama. Berdasarkan tabel output Independent Simple Test pada bagian Equality Variance Assumption diketahui SIG sebesar 0,944 lebih besar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan HA ditolak. Dengan demikian tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata harga kos pada kelas EPD41 dengan Pro22.
Baik, demikian yang dapat kami sampaikan selaku kelompok 2. Kami sadar bahwa banyak kesalahan dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan di grup. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.